Halo, apa kabar para profesional lingkungan? Kita berjumpa lagi dalam podcast Rockling. Kali ini saya ada di kota Yogyakarta. Saya bersama seorang budayawan yang sudah dikenal oleh kita semua, Gus Nasruddin Ansori, atau biasa kita kenal dengan Gus Nas. Apa kabar Gus Nas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah senang sekali bisa bersama para aktivis lingkungan dan peduli kebudayaan. Alhamdulillah, kita udah lama nih Gus nggak ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Saya tahu Gus Nas itu adalah penulis buku ya, penulis buku terkait dengan kebudayaan. Nah, saya ingin mengaitkan antara kebudayaan dan lingkungan. Itu sebenarnya menurut Gus Nas bagaimana perspektif kebudayaan untuk lingkungan hidup? Ya, secara apa namanya kehidupan kan kita ini berada di ruang yang sama, ruang kebudayaan dan juga ruang lingkungan. Jadi mana yang lebih dulu itu kan dan mana yang lebih besar itu kan kita akan sangat apa namanya kesulitan untuk mendefinisikan itu. Tapi prinsipnya kebudayaan itu akan menafasi seluruh nilai gitu ya, seluruh sendi, di mana mulai dari kita lahir sampai kita mati, itulah kita ada aktivitas kebudayaan. Di Hmm, dalamnya juga sesungguhnya kita berada pada ruang lingkungan yang bisa dibaca dalam teks maupun konteks itu. Saya kira oke. memudahkannya begitulah. Iya, kalau sesuai dengan literatur, budayaan kan berasal dari kata budaya. Betul. Kalau nggak salah sudah lebih dari 180 definisi budaya. Nah, Bisa lebih. untuk konteks, bisa lebih sekarang Ya, sudah bertambah ya. Nah, ya. untuk konteks sekarang sebenarnya yang lebih tepat dikatakan budaya itu seperti apa, Gus? Transformasi belakangan di era disrupsi ini kan Hmm, mengubah wajah kebudayaan begitu begitu cepatnya, begitu memukaunya, sehingga pada detik yang sama di belahan bumi manapun kita kan bisa saling berinteraksi. Yang hmm, dulu agak sulit kita membayangkan, ini kan melebihi kecepatan cahaya. Jadi bagaimana era disrupsi ini itu kan menjadi satu atmosfer baru di bidang kebudayaan dan hmm, pada level inilah kemudian kita akan ditantang betul apakah eh, lingkungan yang selama ini kita tulikan itu akan sanggup kita lunasi dosa-dosa kita terhadap lingkungan. Kurang lebih begitulah di dalam imajinasi hmm. saya. Iya, kalau kemudian dalam konteks lingkungan hidup ya, budaya itu atau kalau kita rangkaikan budaya lingkungan ya, itu kita definisikan sebagai cara berpikir, perilaku, dan merasa terhadap alam seisinya. Itu kira-kira cocok nggak ya, Gus ya? Definisi kebudayaan kan sangat amat luas dan Mm-mm. lentur luar biasa ya. Jadi dalam perspektif manapun untuk orang yang 24 jam berkutat di bidang kebudayaan, saya kira kita tidak akan memberikan satu apa Definisi. ya yang Oh, membuat oke. kita ribet gitu ya. Dan lingkungan pun saya kira juga begitu kan. Mm. Di mana bumi dipijak, disitulah kita akan apa berinteraksi dengan lingkungan kan Iya, iya, dan iya, iya. seterusnya. Nah, sekarang mulai berkaitan dengan agama nih, Gus. Gus Nas Ya, kan juga sering ya melihat lingkungan hidup dari perspektif agama. betul. Nah, di dalam agama Islam ini kan banyak sekali surat, ayat-ayat yang kemudian menyinggung tentang lingkungan hidup atau alam seisinya, begitu. Dan Betul. ada pemeranan manusia itu adalah sebagai penjaga alam seisinya, atau kita kenal sebagai Khalifatullah fil Ardi. Nah, sebenarnya konsep Khalifatullah di sini dengan kepercayaan ya manusia sebagai penjaga alam itu sebenarnya bagaimana? Terus mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman nih. Ya, di diskusi di pesantren sejak puluh tahun silam itu kan kita ingin
menyimak dengan seksama dialog yang terjadi menjelang manusia diturunkan itu. Jadi itu kan narasi itu tegas sekali di dalam Al-Quran yang kurang lebih bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi akan aku turunkan kan kurang lebih begitu manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Lalu eh, diprotes keras kan sama malaikat, sama apa namanya, ya malaikat lah. Dulu kan definisinya masih seperti itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana bisa itu kan akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah gitu. Lalu oleh Allah dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada pengetahuanmu dan seterusnya. Maka kemudian ayat itu ditafsirkan oleh banyak mufasir-mufasir besar. Seperti apa sih sebenarnya rencana Allah dengan diturunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu apa? Kenapa harus ditransitkan di surga? Dan di surga pun harus ada ayat atau teks yang menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kau dekati pohon itulah. Hmm. Nah, itu kan semua ada simbol-simbol. Ada dalam bahasa dalam linguistik itu ada semiota semiota apa? eh, eh, harus simbol-simbol yang harus ditafsirkan. Semiotika, sorry. Jadi harus ada semiotika yang bagi kalangan ahli itu apa yang disampaikan dalam satu teks itu harus digali asbabun nuzulnya. Kenapa itu ayat turun seperti ini, apa maknanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rasa-rasanya sejak awal dialog antara para malaikat dengan Allah itu sudah menegaskan bahwa harus ada warning loh, gitu. Kenapa? Sejatinya malaikat itu kan tidak pernah protes. Yang sudah berjuta-juta tahun bersujud pun tidak akan pernah sepatah kata pun mendebat Allah itu kan tidak pernah. Tapi kenapa begitu akan diturunkan manusia ke muka bumi, tiba-tiba harus ada protes, Hmm. harus ada semacam mosi tidak percaya gitu, harus ada demo bahwa ini harus dicermati nih, hati-hati nih. Dan yang menarik, begitu Nabi Adam diturunkan dari surga setelah transit sebentar dan ternyata ada persoalan di surga itu, di muka bumi kan begitu ada putranya, betul apa yang dipersangkakan oleh para malaikat bahwa akan ada pertumpahan darah betul dan itu kejadian. Maka pertanyaannya bagi orang-orang yang berpikir dengan sangat serius, apa makna qala inni a'lamu ma la ta'lamun? Saya lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Ucapan Tuhan itu, firman Tuhan itu di mana harus kita cari kan gitu. Bahwa manusia itu betul-betul unggul, bahwa manusia itu bisa diberi amanah, bahwa manusia itu bisa tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini kepercayaan luar biasa dari seorang khalik kepada makhluk. Tapi kalau kita kemudian cermati, kita tarik lagi, sebelum penciptaan manusia kan sampai berapa puluh kali dikasih pertanyaan gitu. Alastu birabbikum, apakah kau sanggup menerima beban cinta dari saya? Kata Tuhan kepada si janin yang akan dijadikan manusia itu. Manusia. Ketika cinta Tuhan itu ditawarkan kepada gunung, kepada laut, kepada apapun, semua menolak. Manusia yang petakilan itu tiba-tiba berani menerima beban cinta Allah, yaitu kekhalifahan itu. Di kalangan sufi seperti itu diskusinya. Iya, Jadi menurut saya inspiratif, seru. betul. Ini kan jadi kemudian jadi akar ya, filosofi karena ini adalah dari agama Islam ya. Bahkan nanti di filosofi Jawa juga ada yang mirip-mirip gitu ya Gus ya. Ada Betul, Kamemayu Hayuning Bawono itu. betul, Tapi saya ingin menanyakan dulu terkait dengan beda pandangan ya dari filosofi ini ya.
bahwa manusia diperankan sebagai khalifatullah itu sebenarnya adalah beban yang berat. Karena di dalam surat Ar-Rum ya 41 ya bahwa doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas Ya, liyudikohum ya ya, ba'dalati amilu la'alakum yarji'un ya. ya, Ini kan satu satu kalimat utuh sebenarnya. ya, Nah, kadang-kadang kita membacanya kan sampai koma itu ya. Telah nampak ya, kerusakan di darat dan di laut karena disebabkan ulah ya, tangan manusia. ya, Nah, ini ditafsirkan sebagai eh, keraguan ya. Manusia itu nggak bisa menjaga alam seisinya atau kemudian dikenal sebagai paham pesimisme ya, begitu atau pandangan pesimisme. Tapi di sisi lain ada buku-buku yang Gusnas juga saya yakin membaca ya, bahkan dari penulis mancanegara itu kan dilahirkan pandangan optimisme ya, bahwa manusia itu mampu menjaga lingkungan hidup ya seisi alam ini dengan catatan tentunya adalah ya apabila kita menggunakan akal pikiran kita dengan baik ya mencari inovasi-inovasi dalam pengelolaan lingkungan ini ya sehingga aksi apa namanya kolektif dari manusia yang sama-sama nanti akan bisa memperbaiki alam ini. Nah, sebenarnya kita itu apa namanya ya layak nggak mengetengahkan ya pandangan bahwa manusia itu sebenarnya mampu menjaga alam seisinya ini. Itu menurut Gusnas gimana, Gus? Eh, di puisi yang saya tulis tentang 8 miliar manusia itu, saya mulai dengan Tuhan tidak sedang melempar dadu. Hmm, Tuhan sangat amat serius. hmm, Amat sangat serius ketika menciptakan Adam, manusia pertama di muka bumi itu, dan kemudian memberi amanah yang sangat besar kepada mhm, the first man itu. Untuk apa? Untuk beranak pinak. Tentu Tuhan juga menyiapkan seluruh eh, persoalan di dalamnya. Ada alam semesta, ada tanaman, ada binatang, ada macam-macam di mana dia akan hidup dan berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain itu. Nah, sebelum saya mengelaborasi teks dan konteks, saya ingin membuat definisi dulu supaya mhm, kita ini apa ya, nyaman gitu tentang siapa manusia. Nah, manusia itu kan pada mulanya adalah makhluk, dan itu harus equal dengan makhluk yang lain. Ada pohon, ada langit, ada batu, itu harus equal dan kita harus saling mengapresiasi itu. Ada jin, ada kupu-kupu, ada begitu banyak lah, ada mungkin berjuta-juta spesies kan, sesama makhluk. Nah, ternyata di antara makhluk-makhluk itu ada yang hebat, misalnya malaikat gitu. Kan makhluk yang hebat luar biasa itu. Misalnya harimau. Kan itu makhluk yang hebat, punya cakar, punya taring, misalnya singa dan sebagainya. Tapi dari sekian makhluk yang hebat-hebat itu, hanya manusia yang boleh menyebut dirinya Abdullah, hamba Tuhan. Makhluk yang lainnya enggak, malaikat nggak bisa mengklaim dirinya Abdullah, nggak bisa. Bayangkan loh, malaikat loh yang kurang nggak bisa. Hanya manusia yang punya hak untuk menyebut dirinya Abdullah. Itu saja tidak cukup. Maka manusia masih diberi amanah untuk menjadi wakil Tuhan. Itu yang jauh lebih dahsyat. Jadi ada tiga lapis kan. hmm, Makhluk, ya kan? Manusia sebagai makhluk harus mengapresiasi makhluk lain. Equal kita ini. Even itu namanya ulat bulu, even itu namanya apa belatung, even itu namanya makhluk-makhluk yang sangat menjijikkan. Kita nggak boleh merendahkan itu. Lalu yang mempunyai kapasitas untuk menyebut dirinya Abdullah, hamba Tuhan, itu hanya manusia. Even itu ada malaikat yang sujudnya mungkin berjuta-juta tahun gitu. Dia nggak punya kapasitas untuk menyebut dirinya Abdullah. Itu hebatnya. Dan yang satu lagi di puncak itu ada namanya Khalifatullah. oke. Kenapa tidak diamanatkan ke malaikat saja? Kenapa tidak Iya, iya, diamanatkan ke beruang kutub atau apa gitu yang lebih atau apa gitu iya. makhluk yang paling cerdik atau apapun namanya. Tapi manusia yang mempunyai kapasitas baik dan buruk dalam satu kesekaligusan. Hmm. Itu. Jadi artinya memang manusia ini adalah makhluk pilihan ya yang sudah
dipercaya oleh Sang Maha Pencipta sehingga diperankan sebagai Ya, Khalifatullah, amanah, diberi amanah. amanah, Ya, amanah ya. Baik, saya rasa apa namanya sudah mulai kebayang ya teman-teman profesional lingkungan kenapa manusia diperankan sebagai penjaga alam, Khalifatullah fil ardi. Dan rasanya juga di agama-agama lain mirip juga ya Gus ya. Manusia itu ada sebagai penjaga ya, pemelihara alam seisinya. Jadi dengan demikian para profesional lingkungan dan teman-teman para pemerhati lingkungan ya, rasanya kita perlu terus semangat ya, bahwa kita sudah diberi kepercayaan ya, untuk bisa menjaga alam seisinya. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh dengan kemampuan akal pikiran kita, maka kita akan mampu menjaga alam seisinya. Saya rasa demikian. Sampai ketemu dan kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi lain yang lebih menarik. Terima kasih. Tantangan dan perjuangan perbaikan kualitas